Maya, seorang wanita berusia 24 tahun, baru saja menikah dengan Rian, pria berusia 27 tahun yang pekerja keras. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Rian, karena mereka masih ingin dekat dengan keluarga. Maya merasa cukup nyaman dengan keluarga mertuanya, meskipun situasi itu sedikit menambah beban, terutama karena dia harus menjaga hubungan baik dengan semua orang di rumah. Pak Darto, ayah mertuanya yang baru menikah dengan ibu mertuanya, adalah seorang pria berusia 42 tahun yang tampan dan berkarisma. Meskipun baru saja menikah dengan ibu mertua, Pak Darto sudah menjadi sosok yang sangat diperhatikan dalam keluarga. Sifatnya yang ramah dan perhatian membuat Maya merasa sedikit canggung, terutama saat dia mulai menunjukkan perhatian berlebih terhadapnya. Setiap kali Rian pergi dinas keluar kota untuk urusan pekerjaan, Maya merasa canggung dengan perhatian Pak Darto yang semakin terasa intens. Namun karena Maya ingin menjaga keharmonisan keluarga, dia mencoba untuk tetap bersikap sopan dan menghargai setiap perhatian yang diberikan Pak Darto, meskipun perasaan tidak nyaman itu terus berkembang. Suatu pagi, saat Rian pergi untuk urusan dinas, Maya bangun lebih awal untuk membantu membersihkan rumah. Dia merasa ingin meringankan beban ibu mertuanya yang sudah cukup sibuk mengurus rumah tangga yang besar. Maya menyapu dan membersihkan seluruh rumah, termasuk kamar ayah mertuanya. Namun tanpa sengaja, Maya masuk ke kamar Pak Darto yang masih tertidur. Ketika Maya melihat Pak Darto dalam tiduran yang tidak tertutup selimut, dia merasa sangat terkejut dan malu. Maya buru-buru melanjutkan pekerjaannya, berusaha tidak terlalu memperhatikan. Namun Pak Darto bangun dan melihat Maya yang sedang membersihkan kamar, dan mereka sempat berhadapan. Pak Darto hanya tersenyum dan meminta Maya untuk membuatkan kopi. Maya merasa canggung dan semakin tidak nyaman. Namun dia berusaha menanggapi dengan santai meskipun hati kecilnya merasa terganggu. Kejadian itu membuat Maya semakin merasa terjebak dalam situasi yang tidak jelas. Perasaan canggung dan bingung terus menghantui dirinya. Namun dia berusaha untuk tidak membiarkan hal itu mengganggu hubungan baik dengan suami dan keluarga mertuanya. Hari berikutnya, saat Maya mandi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa membawa handuk. Panik, Maya memanggil suaminya, Rian, namun ternyata Rian sudah berangkat kerja lebih pagi untuk urusan dinas. Maya merasa canggung, dan tanpa pilihan lain, dia memanggil Pak Darto untuk mengantarkan handuk. Pak Darto dengan sigap membawakan handuk untuk Maya. Namun saat membuka pintu kamar mandi, tanpa sengaja pintu itu terbuka cukup lebar, memperlihatkan Maya dalam kondisi tidak sempurna. Maya merasa sangat malu, dan dia cepat-cepat menutup pintu kamar mandi. Pak Darto hanya meminta maaf dengan sopan, tetapi Maya bisa merasakan ketegangan yang terbangun. Sejak insiden itu, Maya merasa semakin tidak nyaman dengan hubungan mereka. Meskipun Pak Darto terus menunjukkan perhatian dengan cara yang tidak langsung, Maya merasa perasaan yang tumbuh semakin sulit untuk dihindari. Maya mencoba untuk menepis perasaan itu, tetapi di dalam hatinya, perasaan aneh mulai berkembang, sesuatu yang tidak seharusnya ada, terlebih karena dia sudah menikah dengan Rian. Perasaan canggung dan perasaan tidak enak hati mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Maya merasa terjebak dalam kebingungannya, antara menjaga perasaan suaminya dan merasa terusik oleh perhatian yang diberikan Pak Darto. Hari-hari berlalu dan keakraban antara Maya dan Pak Darto semakin terasa jelas. Setiap kali Rian pergi untuk urusan dinas, Maya merasa lebih banyak berinteraksi dengan ayah mertuanya. Di satu sisi, dia merasa bersyukur karena Pak Darto adalah sosok yang ramah dan perhatian. Tetapi di sisi lain, dia mulai merasa canggung dengan perhatian yang semakin intens. Pada suatu sore, ketika hanya ada Maya dan Pak Darto di rumah, mereka berbincang di taman belakang. Cuaca yang cerah membuat Maya merasa nyaman, meskipun ada ketegangan di dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Pak Darto menceritakan berbagai hal tentang keluarga, pekerjaan, dan kehidupan pribadinya. Maya merasa semakin terikat dengan Pak Darto, namun dia tetap berusaha untuk menjaga jarak, mengingat perasaan bersalah yang mengganjal hatinya. Namun, suasana menjadi lebih menegangkan ketika mereka berdua berpindah ke ruang tamu setelah hujan turun deras. Di sana, terdapat Yamaha NMAX Turbo terbaru, yang baru saja dibeli oleh Rian.
Pak Darto duduk di samping Maya, dan tanpa sadar, tubuh mereka menjadi lebih dekat. Maya merasa tubuhnya bergetar, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Pak Darto mulai mengomentari sikap Maya yang terlihat tegang, dan itu semakin membuat Maya merasa canggung. Suatu malam, ketika Rian sedang lembur di kantor, Maya merasa cemas karena hujan deras dan pemadaman listrik yang terjadi di rumah. Kamar tidurnya terletak di ujung rumah, dan dalam kegelapan malam yang disertai suara petir, Maya merasa sangat takut. Tanpa berpikir panjang, Maya memanggil Pak Darto untuk menemani dan memberinya rasa aman. Pak Darto datang dengan cepat, dan setelah beberapa menit, dia menyalakan lilin untuk memberikan penerangan di ruangan. Maya merasa sedikit lebih tenang, namun perasaan canggung tetap ada. Pak Darto yang menyadari ketakutan Maya, memutuskan untuk menemani Maya tidur di ruang tamu. Maya merasa sedikit lebih lega karena tidak harus tidur sendirian, meskipun rasa tidak nyaman tetap menghantuinya. Namun ketika Maya tidur di sofa, Pak Darto datang lagi, dan dengan alasan agar Maya tidak kedinginan, dia tidur di bawah sofa. Maya merasa bingung, tetapi perasaan takutnya membuatnya tidak ingin menentang Pak Darto. Setelah beberapa saat, Maya terbangun dan mendapati Pak Darto berada di sampingnya. Dia merasa sangat cemas, namun Pak Darto meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak tahan tidur di bawah karena dingin. Maya yang masih setengah sadar hanya mengangguk dan tidak berkata banyak. Dia merasa bingung dengan keadaan tersebut, tetapi rasa kantuk yang besar membuatnya enggan untuk berdebat. Suasana malam itu membuat Maya merasa sangat terombang-ambing antara rasa takut, cemas, dan kebingungan yang semakin meningkat. Sejak malam itu, Maya merasa semakin kesulitan untuk mengendalikan perasaannya. Dia mulai menyadari bahwa perhatian Pak Darto tidak hanya sekadar perhatian keluarga, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Maya merasa semakin terjebak dalam situasi yang membingungkan, karena perasaan bersalahnya terhadap Rian dan perasaan yang tumbuh terhadap ayah mertuanya semakin sulit untuk dipisahkan. Keakraban Maya dan Pak Darto semakin meningkat, meskipun Maya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak dan menjaga perasaan suaminya Rian. Setiap kali Rian pergi dinas, Maya merasa seperti terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dihindari. Pak Darto mulai menunjukkan perhatian lebih dengan sering bertanya tentang kesehatannya, bahkan memberi saran tentang pola makan dan olahraga. Maya merasa sedikit tersentuh dengan perhatian tersebut, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa semakin tidak nyaman. Suatu sore, ketika hanya ada Maya dan Pak Darto di rumah, Maya sedang duduk di taman belakang rumah, mencoba untuk menenangkan pikiran setelah seharian bekerja. Tak lama kemudian, Pak Darto datang dan duduk di sampingnya. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal sepele, namun perasaan canggung di antara keduanya semakin terasa. Pak Darto mulai bertanya tentang bagaimana Maya merasa hidupnya setelah menikah dengan Rian. Maya, yang merasa sedikit tertekan, menjawab dengan hati-hati, menghindari topik yang bisa membawa mereka ke perasaan yang lebih dalam. Namun Pak Darto dengan santai melanjutkan percakapan itu, berbicara tentang bagaimana dia merasa nyaman berbicara dengan Maya, dan bagaimana dia melihat banyak potensi pada dirinya. Maya merasa sedikit terganggu dengan percakapan itu, meskipun Pak Darto berbicara dengan sangat sopan dan santai. Maya mulai merasa bingung dengan perasaan yang muncul di dalam dirinya. Di satu sisi, dia merasa bersyukur karena Pak Darto adalah sosok yang perhatian dan bijaksana. Tetapi di sisi lain, Maya tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Dia tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi ini. Namun perasaan itu semakin sulit untuk dia hindari. Suatu hari, ketika Rian pergi dinas keluar kota, Maya memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah dan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Ia merasa canggung, karena semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Pak Darto, semakin sulit untuk menjaga perasaan dan jarak yang seharusnya ada di antara mereka. Saat sedang membersihkan ruang tamu, Maya merasa sedikit kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Dia duduk di sofa, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, Pak Darto muncul di ruang tamu, membawa secangkir teh hangat untuknya. Maya tersenyum kecil, merasa sedikit terkejut dengan perhatian Pak Darto yang selalu ada di saat-saat seperti ini.
Ini teh hangat, Nak. Jangan lupa untuk istirahat juga, kata Pak Darto dengan nada lembut. Maya menerima teh itu, namun hatinya mulai merasa semakin gelisah. Dia tidak bisa menahan perasaan yang semakin membingungkan ini. Ketika mereka berbicara lebih lama, Pak Darto mulai melontarkan pujian terhadap Maya, menyebutkan betapa bijaksana dan pintar dia dalam mengurus rumah dan menjaga hubungan dengan keluarga. Maya merasa tersanjung, tetapi pujian itu justru membuat perasaannya semakin campur aduk. Tiba-tiba Pak Darto duduk lebih dekat, dan Maya bisa merasakan ketegangan yang semakin terasa di antara mereka. Di saat itu, Maya merasa terjebak antara dua perasaan yang saling bertentangan. Perasaan ingin menghormati suaminya, Rian, dan perasaan yang mulai berkembang terhadap Pak Darto. Maya merasa terpecah, seperti ada dua dunia yang saling berbenturan. Pak Darto kemudian berkata, "Nak, kadang hidup itu penuh dengan kejutan, dan aku merasa kita berdua punya ikatan yang kuat. Aku sangat menghargaimu." Maya terdiam, kata-kata Pak Darto seperti menggema di kepalanya. Dia tahu bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Tetapi pada saat yang sama, perasaan itu begitu kuat, dan dia merasa sangat bingung. Maya ingin menanggapi kata-kata Pak Darto, tetapi ia merasa bahwa apapun yang dia katakan sekarang akan semakin memperburuk keadaan. Maya memutuskan untuk berdiri dan berjalan ke jendela, mencoba menenangkan dirinya. Namun perasaan cemas yang semakin mendalam membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa keluar dari situasi ini. Dia merasa seperti terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Di luar, hujan mulai turun dan suasana menjadi semakin gelap, seakan mencerminkan perasaan Maya yang semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Pak Darto yang melihat Maya semakin gelisah, mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Maya. "Nak, aku tahu kamu merasa canggung, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku hanya ingin membantu. Aku selalu ada untukmu." Maya merasa tubuhnya bergetar. Tangan Pak Darto yang menyentuh bahunya memberikan kenyamanan yang tak diinginkannya. Dan Maya merasakan perasaan yang sangat kompleks. Di satu sisi, dia ingin menolaknya, tetapi di sisi lain, perasaan itu semakin kuat. Dan dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikan semuanya. Ketika Maya akhirnya berbalik dan menatap Pak Darto, dia tahu bahwa apa yang terjadi antara mereka adalah sebuah garis tipis yang sangat berbahaya. Namun, dia juga tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan menghancurkan segalanya. Maya merasa seperti berada di ambang kehancuran, terjebak dalam sebuah hubungan yang salah, namun sangat sulit untuk melepaskannya. Maya merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Keakraban yang terus berkembang antara dirinya dan Pak Darto semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali Rian pergi dinas, Maya merasa seperti tidak ada ruang untuk diri sendiri, karena Pak Darto selalu hadir dengan perhatian yang berlebihan. Maya mulai merasa cemas dan bingung, karena perasaan bersalah terhadap suaminya semakin berat. Namun di sisi lain, perasaan terhadap Pak Darto semakin kuat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur rumah, Maya memutuskan untuk pergi ke dapur setelah merasakan ketegangan yang menumpuk dalam dirinya. Dia merasa ingin menenangkan pikirannya, namun tak lama setelah itu, Pak Darto muncul di dapur dan duduk di sampingnya. "Masih belum tidur, Nak?" tanya Pak Darto dengan suara lembut. Maya hanya menggelengkan kepala, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang mulai mengganggunya. Pak Darto kemudian mulai berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang masa depan. Pembicaraan itu tampak seperti obrolan biasa, namun Maya bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di antara mereka. Pak Darto mendekatkan dirinya dan menatap Maya dengan tajam. "Maya, aku tahu kamu merasa bingung, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku sangat menghargaimu, lebih dari yang kamu kira." Maya terdiam, kata-kata itu membuat hatinya bergejolak. Dia ingin menanggapi, tetapi tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Suasana semakin terasa mencekam, dan Maya mulai merasakan perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Tanpa sadar, mereka berdua semakin dekat, hingga Maya bisa merasakan nafas Pak Darto yang hangat di dekatnya. Saat itu,
Maya merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan bersalahnya terhadap Rian semakin besar. Namun perasaan yang ada terhadap Pak Darto membuatnya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Hari berikutnya, Maya merasa sangat tertekan. Perasaan canggung dan bersalah terhadap suaminya, Rian semakin menghantui pikirannya. Namun Pak Darto tidak berhenti mendekatinya. Setiap kali mereka berdua berada di rumah, Pak Darto terus memberikan perhatian yang sangat besar. Maya merasa semakin terjerat, dan meskipun dia berusaha menolak, perasaan itu semakin tumbuh kuat. Suatu malam, saat hanya ada Maya dan Pak Darto di rumah, mereka berdua duduk di ruang tamu, berbincang tentang banyak hal. Maya merasa sangat gelisah dan tak bisa menahan perasaannya lagi. Di satu sisi, dia ingin berterus terang dan mengakhiri hubungan ini, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang begitu besar yang sulit diabaikan. Pak Darto kemudian berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Maya. Perasaan ini sudah terlalu dalam." Maya terdiam. Kata-kata itu menggelitik hatinya. Dia tahu apa yang terjadi antara mereka sangat salah, tetapi dia juga merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Maya akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Pak Darto, ini tidak benar. Aku sudah menikah. Aku tidak bisa melakukan ini." Namun Pak Darto tidak menyerah. Dia mendekatkan diri lagi dan berkata, "Aku tahu, Maya, tapi perasaan ini tidak bisa dihindari. Aku tahu kita berdua merasa ini, dan aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama." Maya merasa perasaan itu semakin sulit untuk ditahan. Di satu sisi, dia ingin menghentikan semuanya, tetapi di sisi lain, perasaan terhadap Pak Darto semakin besar. Suasana itu semakin intens, dan Maya merasa terjebak dalam dilema yang tak tahu bagaimana cara keluar darinya. Setelah beberapa hari penuh dengan kebingungan, Maya akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Darto. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus mengakhiri semua ini sebelum semuanya semakin jauh. Maya merasa bahwa jika perasaan ini dibiarkan terus-menerus, itu akan merusak segalanya, baik rumah tangganya dengan Rian maupun hubungan dengan keluarga mertuanya. Malam itu, setelah makan malam, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Darto di ruang tamu. Suasana malam itu cukup tenang, meskipun hati Maya terasa berdebar-debar. "Pak Darto," kata Maya, suaranya sedikit gemetar. "Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku sudah menikah dan aku harus setia pada suamiku." Pak Darto terdiam sejenak, menatap Maya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku mengerti, Maya," katanya pelan. "Aku tidak ingin memaksamu, aku hanya ingin kau tahu. Aku sangat peduli padamu, tapi jika ini yang terbaik untukmu, aku akan mundur." Maya merasa lega dan hancur sekaligus. Dia tahu ini adalah keputusan yang benar, meskipun hatinya terasa hancur karena hubungan yang telah tumbuh antara dirinya dan Pak Darto. Namun Maya tahu bahwa dia harus melangkah maju dan menjaga pernikahannya dengan Rian. Malam itu, Maya tidur dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena akhirnya bisa membuat keputusan. Tetapi dia juga merasa sangat sedih karena harus mengakhiri sesuatu yang tidak pernah seharusnya dimulai. Namun di dalam hatinya, Maya tahu bahwa keputusan itu adalah langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan hidupnya dan rumah tangganya. Setelah keputusan yang berat untuk menghentikan semua yang terjadi antara Maya dan Pak Darto, Maya berusaha mengembalikan kehidupannya ke jalur yang benar. Namun meskipun perasaan lega mulai muncul, penyesalan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Setiap hari, Maya berusaha untuk menutupi perasaannya, berusaha menunjukkan kepada suaminya, Rian, bahwa semuanya baik-baik saja. Namun perasaan yang terpendam semakin sulit untuk disembunyikan. Maya merasa tertekan dengan situasi yang baru, mencoba untuk melanjutkan kehidupan normal, tetapi bayang-bayang kejadian-kejadian bersama Pak Darto terus mengganggu pikirannya. Dia merasa seperti dua dunia yang berbeda saling bertabrakan. Kehidupan dengan suaminya, Rian, dan kehidupan yang telah dilalui dengan ayah mertuanya, Pak Darto. Suatu hari, Maya memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. "Rian," yang merasa ada yang aneh dengan sikap Maya,
akhirnya menanyakan apa yang sedang mengganggu perasaannya. Maya tahu dia tidak bisa lagi menutupi semuanya. Dengan suara pelan, dia mulai berbicara. "Rian, aku harus jujur denganmu. Ada yang terjadi dan itu sangat membuatku bingung. Aku, aku terjebak dalam perasaan yang salah," kata Maya, matanya penuh penyesalan. Rian mendengarkan dengan cermat, meskipun ekspresinya sedikit bingung dan khawatir. Maya melanjutkan ceritanya, menjelaskan perasaan yang tumbuh terhadap ayah mertuanya, dan bagaimana itu mengganggu perasaannya selama ini. Rian terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku sadar ini salah. Aku sangat menyesal, Rian. Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu," ujar Maya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Rian meskipun merasa sangat terkejut dan terluka, berusaha tetap tenang. "Maya, ini memang berat, tapi yang penting sekarang adalah kita bisa saling terbuka dan memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa melalui ini bersama." Maya merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Rian, meskipun ada rasa bersalah yang sangat mendalam di dalam hatinya. Namun dia tahu bahwa untuk melanjutkan pernikahannya, dia harus benar-benar melepaskan perasaan yang pernah ada antara dirinya dan Pak Darto. Setelah percakapan dengan Rian, Maya merasa sedikit lebih lega. Meskipun sulit, berbicara dengan suaminya memberinya kesempatan untuk menghadapi kebenaran dan mulai melepaskan diri dari perasaan bersalah yang mengganggunya. Maya bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih bijaksana dan menjaga rumah tangganya dengan Rian. Namun, meskipun Rian telah memaafkannya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, Maya tahu bahwa masa lalu yang kelam tetap akan menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dia mulai merasa bahwa kepercayaan yang sempat tergores itu membutuhkan waktu untuk diperbaiki, namun dia siap untuk berusaha. Pak Darto, yang telah mengetahui keputusan Maya untuk menjauh, menghormati keputusan tersebut, dan tidak lagi mendekatinya. Mereka berdua mencoba untuk menjaga jarak, meskipun Maya merasa sedikit canggung setiap kali bertemu. Pak Darto juga merasa kecewa, tetapi dia menerima kenyataan bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Maya dan Rian mulai kembali ke jalur yang semestinya. Maya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan mereka, memberikan yang terbaik untuk suaminya, dan mulai menata perasaan yang telah hancur. Rian meskipun terluka juga berusaha memberi kesempatan pada Maya untuk membuktikan kesetiaannya. Maya tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk menjadi istri yang lebih baik. Dia mulai merasa lebih tenang, meskipun bayang-bayang masa lalu terkadang kembali menghantui pikirannya. Namun Maya percaya bahwa dengan waktu dan usaha, mereka bisa melewati semua ini bersama. Pada akhirnya, Maya dan Rian memutuskan untuk pindah dari rumah mertuanya, memulai hidup baru di tempat yang lebih tenang. Mereka berdua berjanji untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat ikatan pernikahan mereka. Meskipun jalan yang mereka lalui penuh dengan tantangan, Maya merasa bahwa dia telah belajar banyak dari kesalahan yang telah dibuat. Dan sekarang saatnya untuk melangkah maju dengan penuh harapan untuk masa depan mereka. Setelah berbulan-bulan melalui perjalanan yang penuh dengan kebingungan, penyesalan, dan keputusan sulit, Maya dan Rian akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru. Mereka pindah dari rumah mertuanya ke sebuah tempat yang lebih kecil dan lebih pribadi, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang pernah menghantui mereka. Maya merasa bahwa dengan langkah ini, dia bisa memulai kembali, jauh dari segala perasaan yang pernah mengganggu hatinya. Pindah ke tempat baru memberi Maya kesempatan untuk menata hidupnya kembali. Meski hubungan dengan Rian sempat terguncang, mereka berdua berusaha untuk lebih terbuka dan saling mendukung satu sama lain. Maya bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi istri yang setia dan bertanggung jawab, memulihkan kepercayaan yang sempat hilang. Rian, meskipun tidak pernah melupakan kejadian yang telah terjadi, menunjukkan pengertian dan kesabarannya. Dia menyadari bahwa Maya adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan mereka berdua sepakat untuk melupakan masa lalu dan fokus membangun masa depan mereka bersama. Proses ini bukanlah hal yang mudah,
Tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan satu kesalahan merusak segalanya. Maya juga berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa perasaan yang pernah tumbuh antara dirinya dan Pak Darto adalah sebuah kesalahan besar. Dan meskipun ada penyesalan, dia tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dia lewati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia belajar untuk melepaskan perasaan-perasaan yang tidak seharusnya ada dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, keluarganya. Pak Darto, setelah mengetahui keputusan Maya untuk menjauh, memutuskan untuk menjaga jarak. Meskipun ada perasaan kecewa dan kehilangan, dia menghormati keputusan Maya dan berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih baik. Maya dan Pak Darto saling berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam perasaan yang salah, dan mereka berdua memulai hidup mereka di jalur yang berbeda. Setahun kemudian, Maya dan Rian merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama di rumah baru mereka. Meski ada masa-masa sulit yang mereka hadapi, mereka merasa lebih kuat sebagai pasangan. Maya tersenyum saat melihat suaminya, Rian, yang kini lebih mengerti dirinya, dan mereka berdua berbicara tentang masa depan dengan penuh harapan. Pada malam itu, Maya duduk di balkon rumah mereka, melihat bintang-bintang di langit. Dia merasa damai, meskipun tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Namun dia tahu bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dia berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama, dan untuk selalu menjaga rumah tangga dan kepercayaannya pada Rian. Kini Maya merasa bahwa dia siap menjalani hidup baru dengan suami tercinta, memulai babak baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, mereka berdua melangkah ke masa depan, membangun kehidupan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan.